Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dengan kekuatan Heavy Arrow dengan racun Feimo, Luo Feng berdiri di kejauhan dengan santai melemparkan 6 bintang yang disegel keluar. Masing-masing dari mereka sangat berat. Meskipun Luo Feng tidak menggunakan hukum apapun dengan mereka, mereka setidaknya bisa mempengaruhi dua saudara Qiu Jia yang melarikan diri. Oleh karena itu, mereka berdua jatuh dengan cepat. Setelah membunuh Black Crow dan yang lainnya, Black Crow memiliki harta senilai sekitar 30 miliar elemen campuran, sedangkan dua lainnya memiliki total sekitar 18 miliar. Aku sebenarnya gagal, ke mangsa berikutnya kalau begitu. Luo Feng menghubungi Menara Bintang dan sejumlah besar informasi langsung dituangkan ke dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk membuat pilihannya. Bagus, targetnya akan tetap menjadi Master Jiwa Kaisar tertinggi. Menara Bintang, buka jalan. Luo Feng menatap ke depan. Ruang terlarang yang robek tiba-tiba memiliki jalan keluar. Luo Feng dan Heavy Arrow terbang menembus pintu keluar menuju jalur luar angkasa ke ruang lain. Ada 4 prajurit kam serangga di sana, di mana ada satu penguasa jiwa tertinggi Kaisar. Semoga kali ini berhasil, Luo Feng mengantisipasi. 3 menit kemudian, ruang dibiarkan berantakan, dan laut menjadi tidak ada apa-apa karena sebagian besar dasar laut telah menghilang. Luo Feng bersayap perak berdiri tinggi di atas, saat Heavy Arrow berdiri diam dengan hormat di sisinya. Tuan, banyak harta bertambah hingga sekitar 60 miliar. Heavy Arrow berkata dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kami gagal lagi. Tuan, mengendalikan Master Jiwa sangat sulit. Mereka semua adalah pejuang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari cara mengendalikan teknik jiwa. Karena mereka sangat mahir dalam teknik jiwa, untuk menangkap mereka, membutuhkan sedikit keberuntungan. Heavy Arrow berkata dengan hormat, namun, penghasilan kami masih besar. Membunuh lebih banyak prajurit akan membuat orang lain marah, membuat makhluk absolut muncul. Luo Feng berkata dengan lembut, makanya aku harus berhasil kali ini. Ya Tuan, ekspresi Heavy Arrow menjadi serius. Ada beberapa aturan tersembunyi yang dikenal di alam semesta, seperti bagaimana seorang ksatria dapat dengan mudah membunuh kaisar dan pejabat. Tentu saja kaisar dan pejabat tidak akan berani menyinggung ksatria, karena mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Jika mereka menyinggung satu, mereka secara alami akan terbunuh. Namun para ksatria tidak akan membantai sejumlah besar mayat hidup, jika mereka melakukannya. Semua orang akan marah, ksatria lain akan bekerja sama untuk menangani yang satu ini. Teori yang sama, seperti Truyan, seorang kaisar yang tak terkalahkan, dia tidak perlu pergi ke perang wilayah luar. Adapun Seven Blade, Dalong, Life Falde, jika mereka mengeluarkan kartu truf mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh pejabat puncak atau bahkan batas kaisar. Membunuh sekali atau 2 kali tidak masalah, bahkan membunuh 10 dari mereka secara berurutan tidak masalah. Namun jika mereka berlebihan, itu akan menyebabkan banyak orang lain menjadi marah. Bagaimanapun, seorang kaisar puncak dan batas kaisar adalah elit dari banyak ras. Jika mereka dibantai dalam jumlah besar, makhluk super dari ras mereka pasti ingin membalas dendam. Luo Feng membawa Heavy Arrow dan mulai berburu. Hari pertama, mereka bertarung 3 kali, membunuh semua musuh, dan bahkan tidak berhasil 1 kali pun. Mereka memperoleh harta senilai sekitar 160 miliar elemen campuran. Hari kedua, mereka bertarung 3 kali lagi, membunuh mereka semua. Adapun kontrol jiwa, mereka masih gagal, tapi mereka memperoleh sekitar 210 miliar. Hari ketiga, 4 hari berturut-turut, sebanyak 12 pertempuran terjadi. Targetnya adalah semua Master Jiwa Kaisar Puncak, namun semua 12 dari mereka jatuh, dan tidak ada yang berhasil. Dari jumlah tersebut hanya 9 dari mereka yang berhasil menyebarkan berita tentang Blade River sebagai pembunuhnya. 3 lainnya mati terlalu cepat, karena mereka bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu orang lain. 9 Master Jiwa Kaisar Puncak jatuh, dan pelakunya adalah Blade River. Beruntung ke-9 orang tersebut berasal dari 3 kubu yang berbeda. Semua kam adalah musuh satu sama lain, dan berita tidak akan menyebar di antara mereka terlalu cepat. Namun, di dalam masing-masing kam itu sendiri, berita telah menyebar bahwa Blade River telah mulai membunuh penguasa jiwa tertinggi Kaisar. Kam Automaton, 4 orang terbunuh. Kam Iblis, 2 terbunuh. Kam Bak, 3 tewas. Kaisar Sungai Blade ini benar-benar kuat. Sebanyak 4 master jiwa tertinggi Kaisar semuanya mati di tangannya. Aku mendengar bahwa pertahanannya surgawi, dan mampu menahan ledakan kristal Dewa Api terkuat. Aku tidak menyangka dia akan melakukannya. Berani bahkan melawan Master Jiwa, membunuh 4 berturut-turut. Pertahanan material, pertahanan jiwa, keduanya sangat kuat, dia benar-benar menakutkan.
Kaisar Sungai Blade yang mengerikan. Nama Blade River mulai menyebar lagi setelah 6.000 tahun diam. Terakhir kali, Blade River memiliki Heavy Arrow sebagai budaknya dan bisa menahan kristal dewa api terkuat. Pertahanan materialnya yang mengerikan telah membuat banyak orang tidak meremehkannya. Namun tidak peduli dari apa yang terjadi, dia masih mengandalkan banyak faktor eksternal untuk membunuh begitu banyak. Namun kali ini, terhadap jatuhnya para master jiwa, ini benar-benar membuat takut semua prajurit lainnya. Serangan materi, serangan jiwa, Blade River akan menahan semuanya. Bagaimana mereka bisa menghadapi prajurit yang begitu absolut tanpa kelemahan? Meskipun namanya menyebar dengan cepat, dalam waktu singkat, itu tidak terlalu absurd. Pada perburuan kedua pada hari kelima, di dalam ruang pulau yang terbakar, siluet seperti manusia dengan kristal yang tertanam di tubuhnya berdiri di sana tertutup berlian kecil. Sekilas, dia tampak seperti pria berlian. Dia berbaring di pulau itu. Weng. Jejak jiwanya di dalam tubuhnya semua berjuang mati-matian, namun setelah serangan racun Feimo, dia hanya memiliki 36% dari tubuh abadi yang tersisa, dan kekuatannya sangat berkurang. Dalam beberapa hari terakhir, Luo Feng telah bertempur 3 kali setiap hari, dan setiap pertempuran berlangsung paling lama beberapa menit. Apa yang dia lakukan dengan sisa waktunya? Dia mempelajari 10.000 kontrol jiwa, menanamkan hukum di dalamnya untuk membuatnya lebih kuat, mempelajarinya berulang kali, membuat tekniknya tumbuh lebih halus. Kirim, Luo Feng merasa perlawanan musuh semakin kuat, terus menekan. Gemuruh, benang jiwa yang luas langsung menyerbu jiwanya. Kesuksesan, aku akhirnya berhasil. Matanya mengungkapkan kegembiraan. Itu tidak mudah sama sekali, karena dia telah menghabiskan begitu banyak usaha. Dengan menggunakan kemampuan menara bintang untuk memilih targetnya, hanya setelah begitu banyak percobaan dia berhasil untuk pertama kalinya. Perlombaan Paluowa, Luo Feng menatap pria berlian itu. Dia berdiri, tatapannya ke arah Luo Feng dipenuhi dengan rasa hormat. Luo Feng telah menjadi orang yang paling penting dari makhluk ini. Dia membungkuk dengan hormat, Tuan. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, Kaisar Hati yang terhormat. Siluet jauh terbang. Itu adalah Kaisar Heavy Arrow. Dia mendarat di samping dan berkata dengan hormat, Tuan, saya telah membunuh 2 prajurit lainnya, ini adalah barang-barang yang tertinggal. Hahaha, Luo Feng tidak bisa menahan tawa keras. Heavy Arrow melirik ke arah Kaisar Honheart pria berlian ketika dia melihat ini, segera berkata, selamat Master telah mengendalikan Kaisar Honheart. Itu tidak mudah, tidak sama sekali. Saya menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan yang satu ini. Luo Feng terus tertawa, untungnya racun Feimo sangat kuat, menyebabkan dia kehilangan begitu banyak kekuatan. Hanya dengan begitu aku bisa berhasil. Dengan dia, akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak budak. Honheart bisa membakar tubuh abadinya, menyebabkan kontrol jiwanya langsung melonjak dalam kekuatan. Dengan begitu, peluang untuk mengendalikan budak lain jauh lebih tinggi. Dengan dia di sini, target kita selanjutnya adalah batas Kaisar. Luo Feng dipenuhi dengan ambisi di dalam. Beristirahatlah hati yang terhormat, pulihkan kekuatanmu. Luo Feng mengeluarkan beberapa item yang dia peroleh sebelumnya untuk membantu memulihkan hati yang diasah. Lagi pula, dia telah membunuh banyak kaisar sebelumnya dan mereka semua memiliki beberapa item seperti itu untuk pemulihan. Itu jelas disimpan untuk digunakan pada saat darurat, untuk pulih dengan cepat. Pada saat ini, Luo Feng telah memberikannya kepada Kaisar Hati yang terhormat. Tidak ada pilihan, hanya Kaisar Hati terhormat yang pulih sepenuhnya yang berguna baginya. Semuanya berjalan sesuai rencana Luo Feng. Setelah dia mendapatkan Honheart, kemampuan kontrolnya meningkat pesat. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa membiarkan musuh membakar tubuh abadinya, saat mereka melakukannya, bahkan jika Honheart membakar tubuh abadinya, mengendalikan mereka akan sulit. Sebelumnya, tanpa Honheart untuk membantunya, saat musuh membakar tubuh abadi mereka, Luo Feng segera menyerang untuk menangkap, dan memilih untuk membunuh mereka sebagai gantinya. Dengan sayap sawu dan peta bintang, dia bisa membunuh mereka dengan paksa. Heavy Arrow memiliki jam kuno di tubuhnya, dan dia tidak takut musuh membakar tubuh mereka yang tidak bisa mati. Dia juga bisa dengan mudah membunuh mereka. Setelah memperoleh Honheart, kemungkinan keberhasilan Luo Feng telah meningkat dari 20% menjadi 33%. Oleh karena itu, dia secara bertahap mulai tidak menunjukkan dirinya, tetapi membiarkan budaknya bergerak sebagai gantinya. 2 batas kaisar digabungkan bersama dengan harta yang dia berikan, racun Feimo dan bintang-bintang yang disegel, perburuan telah dimulai. Setiap kali bintang yang disegel jatuh, itu akan menjadi keributan besar. Hampir semua bintang tersegel yang jatuh tercatat dalam sejarah. Karenanya, meskipun dia telah memberi budaknya bintang yang disegel, dia telah memberitahu mereka dengan tegas untuk tidak menggunakan kemampuan penyegelannya.
hanya mengecilkan mereka menjadi bola kristal kecil untuk menyerang. Dengan bintang-bintang tersegel yang diresapi dengan hukum di dalamnya, hanya kemampuan ofensifnya, meskipun jauh dari kekuatan penyegelannya, sudah cukup kuat. Lagi pula rencananya, adalah hanya menggunakan bintang yang disegel untuk menyerang. Menjadi bola kristal untuk menyerang. Prajurit lain tidak akan bisa mengenali mereka sebagai bintang yang disegel. Lagi pula, penggunaan sebenarnya biasanya lebih dari untuk menyegel musuh sepenuhnya. Dan bola kristal ini sulit ditentukan. Bintang yang disegel terhubung ke menara bintang. Ini tidak bisa diungkapkan. Kalian berdua, kecuali aku mengizinkannya, kamu tidak boleh menggunakan kemampuan penyegelannya. Luo Feng membuat perintah yang ketat, tidak hanya pada budak jiwa tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menyerang. Dan kecuali itu benar-benar kritis, dia tidak pernah membiarkan budak jiwanya menggunakannya. Setelah pertempuran, dia akan mengumpulkannya kembali, mencegah kesempatan di mana budaknya terbunuh dan yang lainnya memperoleh bintang yang disegel. Dia bahkan tidak memberikannya kepada gurunya Truyan. Lagi pula, menara bintang memiliki implikasi yang sangat besar, dia tidak bisa bertaruh dengan bahaya seperti itu. Seluruh perburuan ini berada di dalam wilayahnya sendiri, menara bintang. Semuanya berada dalam kendalinya. Hanya karena ini, apakah dia cukup percaya diri untuk membiarkan budak jiwanya menggunakan bintang yang disegel? Tanpa keraguan, kecakapan itu membuatnya terkejut. Perburuan berlangsung selama sebulan, di mana dia bertarung 3 kali sehari selama 8 hari pertama, kemudian dia hanya melakukan 1 pertempuran sehari. Dalam bulan berburu ini, Luo Feng adalah kekuatan utama selama 6 hari pertama. Namun kemudian, dia mulai bersembunyi dan membiarkan budaknya melakukan pekerjaan itu. Meskipun kemahirannya mungkin sedikit menurun tanpa dia, itu tidak terlalu mempengaruhi perburuan, dan melakukan itu akan membantunya menghindari masalah besar di kemudian hari. Lagi pula, jika dia muncul setiap saat sebagai pemimpin utama, dia akan berada dalam masalah besar karena membunuh terlalu banyak prajurit. Sebanyak 46 pertempuran terjadi dalam sebulan. Ini membuat jumlah budaknya bertambah dari Heavy Arrow awal, menjadi total 9. Artinya, dari perburuannya, dia telah memperoleh 8 budak baru. Selamat Tuan. Tuan, ini adalah barang-barang yang tertinggal. Budak jiwa semuanya benar-benar setia, memberikan semua harta dari pertempuran kepadanya. Adapun kekayaan dan harta mereka sendiri, mereka berikan juga kepadanya. Dan Luo Feng mengaturnya sendiri setelahnya, meninggalkan beberapa sesuai dengan rencananya. Meskipun dia berhasil mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar dari 46 pertempuran. Meningkatkan kekuatan 9 budak akan membutuhkan kekuatan dan sumber dayanya sendiri, dia merasakan tekanannya. Gelombang kejut yang dia ciptakan, menyebar ke seluruh menara bintang. Mulanya, dia telah membawa Heavy Arrow bersamanya ke banyak pertempuran, dan berita itu telah menyebar di antara ketiga kubu. Pada saat itu, jumlah prajurit yang dia bunuh belum terlalu banyak. Meskipun itu membuatnya lebih terkenal dari sebelumnya, seluruh menara bintang masih dianggap cukup tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, berita tentang dia membunuh lebih banyak prajurit mengguncang seluruh tempat. 6 hari, 18 pertempuran, 13 diantaranya menyebarkan berita. Ada sekitar 40 kaisar yang mati di tangan Kaisar Blade River. Di antaranya 13 dari mereka adalah Kaisar Puncak dan Master Jiwa atau Batas Kaisar. Hua, berita itu menyebar dengan cepat dan mengguncang menara bintang. Perang wilayah luar adalah tempat pembantaian. Para prajurit di sana tidak akan mundur karena takut akan kekuatan Blade River. Tindakannya memang membuat marah banyak orang. Banyak prajurit dari ras lain mulai membentuk kelompok yang semuanya mencari dia dan Heavy Arrow, ingin membunuhnya. Awalnya tenang lebih dari 100.000 kematian sehingga memiliki pertempuran yang lebih intens, ini mengakibatkan lebih banyak korban. Namun, ketika mereka mulai mencarinya, dia menghilang. Banyak pertempuran yang terjadi tidak pernah memiliki Blade River di dalamnya. Sebenarnya, beberapa budak yang diperoleh Luo Feng tidak mengungkapkan perbudakan mereka. Oleh karena itu, Luo Feng telah mengatur agar mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang untuk berburu. 1 pertempuran sehari, tanpa Luo Feng di dalam, tidak ada yang akan curiga bahwa dia terlibat. Suasana menjadi sangat gila di dalam menara bintang karena pembantaian dari Kaisar Blade River. Setelah dia menghilang, dia diam-diam mengirim budaknya untuk menargetkan Master Jiwa Puncak atau Batas Kaisar. Masih banyak yang jatuh, kematian para pejuang ini menyebabkan suasana menjadi gila. Ini terlalu gila, bahkan Kaisar Puncak atau Batas Kaisar bisa jatuh di sini. Sebaiknya kita meninggalkan menara bintang untuk sementara. Haha, ini adalah pertemuan yang langka. Dengan prajurit yang sekarat, kita memiliki peluang untuk mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Membunuh. Jarang sekali memiliki kesempatan untuk bertarung.
Biasanya, mereka yang sulit untuk berurusan dengan prajurit akan mundur, itu sangat membosankan. Saat ini, Menara Bintang benar-benar medan pertempuran. Beberapa prajurit yang lebih lemah dan ketakutan meninggalkan menara awal. Namun, prajurit haus darah dan percaya diri lainnya bergegas ke sini, menyebabkan kekacauan di dalam terjadi. Ada juga banyak yang masih mencari Blade River. Namun, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Dalam ruang terlarang, siluet lapis baja emas yang bersinar dengan cahaya hitam, tampak seperti boneka otomat hadir. Prajurit robot dingin ini adalah prajurit super robot yang baru saja bergegas ke sini, Kaisar Livefall. Dia benar-benar membunuh begitu banyak master jiwa Kaisar Puncak, dan begitu banyak Kaisar membatasi. Lebih dari 10 dari mereka. Dan banyak Kaisar lainnya. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan. Matanya bersinar dengan semangat juang, prajurit ini layak untuk waktuku. Di belakangnya, 6 orang lainnya mengikuti dengan hormat. Aku datang ke sini untuk Kaisar Blade River. Livefall sangat bersemangat. Pada tingkat kekuatannya, dia tidak tertarik untuk berurusan dengan batas normal Kaisar lagi. Jika dia ingin bertarung, itu harus dengan pertemuan khusus. Atau harta karun yang berat, atau satu dengan kemampuan bertarung khusus. Secara keseluruhan, itu harus istimewa. Ketika bintang tersegel itu jatuh sebelumnya, dia tidak berhasil membunuh Seven Blade, dan itu membuatnya menyesal. Dia tidak memiliki jaminan apapun untuk berurusan dengan Seven Blade atau Da Long, pejuang mutlak seperti itu. Namun, melawan Kaisar Blade River baru yang hanya sedikit lebih terkenal daripada batas Kaisar lainnya, dia yakin. Tuan, kami tidak dapat menemukan Sungai Blade. Kami telah menghubungi banyak sekutu lain, tidak satupun dari mereka yang menemukannya. Mata Livefall berkilat marah saat dia mendengar ini. Blade River yang berani ini telah menciptakan badai seperti itu, membunuh lebih dari 10 master jiwa puncak dan batas Kaisar, namun sekarang dia baru saja menghilang. Apakah dia meninggalkan Menara Bintang? Periksa aku. Kami memiliki prajurit otomat di mana-mana, dan aku juga akan memberikan karunia 1 miliar permata nila untuk berita di lokasinya. Saat kami mengkonfirmasi berita itu nyata, saya akan memberikan hadiahnya. Ya tuan. Keenam prajurit itu menjawab. Kaisar Sungai Blade. Mata Livefall berbinar. Dia jelas bahwa karena Blade River dapat membunuh begitu banyak prajurit, dia pasti memiliki beberapa harta atau pertemuan. Juga, hanya kekayaan dari membunuh begitu banyak kaisar, itu bukan jumlah yang kecil bahkan untuknya. Saat dia membunuh Blade River, dia akan mendapatkan rejeki nomplok yang sangat besar. Secara alami, dia tidak akan menyerah begitu saja pada targetnya. Kaisar Sungai Blade, memeriksa, cari tahu di mana Blade River berada. Da Long telah menargetkannya juga, membunuhnya akan memberinya rejeki nomplok yang besar, mengapa tidak? Badai ini dimulai karena Blade River. Meskipun dia telah membunuh begitu banyak prajurit absolut, dia sendiri hanya sekuat itu. Membunuh batas Kaisar tidak dianggap sebagai pembantaian, ditambah jumlahnya tidak besar, maka makhluk super tidak campur tangan. Namun, prajurit seperti Livefall, Da Long dan Black Tomb adalah prajurit terkenal dari perang wilayah luar. Oleh karena itu, mereka semua mulai mengincarnya. Tingkat kekuatan menghasilkan tingkat ketenaran. Karena Blade River berani menyebabkan badai seperti itu, maka yang lain secara alami akan mengingini kekayaannya. Menjadi tantangan untuk melihat apakah seseorang bisa mengalahkan Blade River. Selama Blade River bisa melarikan diri dari Livefall atau Da Long, itu akan menjadi bukti kekuatannya. Alam semesta virtual, Villa Luo Feng. Hanya ada 2 orang di ruang tamunya, Luo Feng dan Truyan. Luo Feng, kamu telah menyebabkan badai yang cukup besar kali ini, apa yang kamu lakukan? Benar, Yan menatap muridnya sendiri. Reputasimu telah berkembang pesat, dan itu akan menarik musuh yang lebih kuat. Kurasa, makam hitam, Da Long, kelompok bajingan itu semua bisa mengincarmu. Tidak masalah. Luo Feng tersenyum. Tidak masalah. Benar, Yan menggelengkan kepalanya. Dengar, kamu bahkan tidak tahu berapa banyak dari prajurit ras lain yang mencoba membunuhmu, dan reputasimu dalam aliansi Hong juga sangat besar. Dengan seringnya berurusan dengan banyak prajurit, seperti mereka yang menjelajahi daerah rahasia yang berbahaya, mereka akan mengundang Anda bersama. Nama itu mewakili kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup di belakang, kamu akan jatuh. Benar, Yan menatapnya. Saya memiliki beberapa pertemuan khusus. Luo Feng tersenyum dan menghibur gurunya. Benar, Yan terkejut. Pertemuan khusus? Apakah kamu sepenuhnya yakin bisa bertahan dan melarikan diri dari prajurit seperti itu? Benar, Yan tidak bisa mempercayainya. Muridnya kuat, tetapi prajurit lain ini, siapa di antara mereka yang tidak memiliki harta dan pertemuan mereka sendiri? Siapa di antara mereka yang tidak memiliki harta karun dalam jumlah besar? Seberapa kuat mereka? Saya memiliki kepercayaan diri. Luo Feng mengangguk, tanpa ragu-ragu. Benar, Yan tampak terkejut padanya.
Setelah itu dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, karena kamu sangat percaya diri, mari kita lihat apa yang terjadi. Aku akan bekerja keras dan tidak mengecewakanmu. Luo Feng mengejek. Memang banyak yang mencoba berteman dengannya setelah namanya semakin besar. Namun, dia berurusan dengan mereka dengan santai. Hanya dengan gurunya dia benar-benar meluangkan waktu untuk bertemu dan menangani pertanyaan apapun. Di dalam istana di Menara Bintang yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang disegel. Luo Feng lapis baja perak berdiri di sana, dan di belakangnya berdiri deretan pejuang mutlak total 9. Mereka, panah berat, batas kaisar, hati yang terasa, penguasa jiwa puncak kaisar, Zhenzong, batas kaisar, bendera logam, batas kaisar, setan kesedihan, penguasa jiwa puncak kaisar, Kuken, penguasa jiwa puncak kaisar, Jihong, batas kaisar, memegang jam kuno harta karun sejati, Mountain Howl, batas kaisar, Fusui, batas kaisar, memegang jaring es harta karun sejati. Ini adalah 9 prajurit yang dikendalikan Luo Feng. Ada total 46 pertempuran dalam perburuannya, membunuh lebih dari 100 kaisar. Di antaranya, ketika dia membunuh seorang kaisar tinggi, dia beruntung menemukan bahwa dia memiliki jaring es harta karun yang sebenarnya. Membunuh begitu banyak batas kaisar dan master jiwa namun tidak memberinya harta yang sebenarnya. Menurut kekuatan dan gaya mereka, dia akhirnya memberikan jaring es kepada Fusui untuk digunakan, dan jam kuno lebih cocok untuk Kaisar Jihong. Luo Feng melihat 9 budaknya dan merasakan kekuatan. Meskipun dia kuat selama ini, saat puncak atau batas kaisar membakar tubuh abadi mereka dan memberikan semuanya, dia hanya akan bisa mengandalkan sayap sawu untuk bertahan dan menghindar. Karena itu, dia hanya mampu memperpanjang pertempuran, dan ini adalah titik kelemahan terbesarnya, dia tidak memiliki tubuh abadi untuk dibakar. Sekarang aku memiliki 9 budak yang kuat, dan semuanya adalah makhluk abadi dari ras lain. Aku tidak akan pernah membuang waktu begitu saja ketika musuh membakar energi abadinya. 9 prajurit, 4 diantaranya dikendalikan langsung olehnya. 5 lainnya dikendalikan olehnya melalui budaknya. Dia langsung mengendalikan Heavy Arrow, Honheart, Jihong dan Fusui. Ketika dia pertama kali memilih targetnya, dia tahu bahwa Jihong cocok untuk jam kuno. Oleh karena itu, ia secara alami secara pribadi mengendalikan Jihong sendiri pada saat-saat kritis. Sebagai yang terakhir dia kendalikan, Fusui dikendalikan karena dia cocok untuk jaring es. Dalam hal kepentingan, jam kuno dan jaring es, 2 harta sejati ini, jauh lebih penting daripada yang dibatasi oleh Kaisar. Aliansi Hong, di dalam sebuah restoran. Luo Feng sedang menyeruput teh dengan santai. Bisnis Pinghai telah berkembang pesat, menjadikan teh sebagai minuman yang tersedia secara luas, dan ada banyak penikmat teh di seluruh alam semesta sekarang. Pak, sebuah ketukan di pintu, staf yang ditugaskan khusus ke stannya dengan lembut mengetuk dinding dan layar putih muncul. Di dalamnya seorang teman wanita Kaisar Yongyan mengenakan baju besi ungu dengan rambut ungu pendek hadir, dan matanya bersinar biru. Luo Feng melirik dan mengangguk ke staf, baru kemudian dia membuka pintu. Hua, pintu stan terbuka. Yongyan masuk. Kamu boleh pergi. Luo Feng memerintahkan staf. Ya, staf pergi dan menutup pintu di belakangnya, hanya menyisakan Luo Feng dan Yongyan di dalamnya. Blade River, sudah lama sekali, kenapa kamu menghubungiku? Ekspresinya menunjukkan minat dan rasa ingin tahu. Dia duduk tepat di sampingnya saat dia melanjutkan. Tapi aku dengar kamu baru-baru ini menyebabkan pembantaian besar-besaran di dalam Menara Bintang, itu cukup mengejutkan. Yongyan adalah seorang kaisar tinggi. Dia ramah tetapi jauh sebelumnya. Namun kali ini, setelah nama Luo Feng meningkat pesat, dia awalnya terkejut dengan berita itu, karena dia tidak pernah mengira dia akan sekuat itu. Saya membutuhkan bantuan Anda, Luo Feng berkata langsung. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Satu-satunya hal adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Dia menatapnya. Katakan padaku di mana Kaisar Tianchen berada, lokasi tepatnya. Luo Feng berkata langsung. Saat dikonfirmasi, saya akan mentransfer 100 juta elemen campuran sebagai ucapan terima kasih. HMPH, Blade River benar-benar murah hati. Dia menatapnya, dia tidak akan tahu tentang ini kan? Luo Feng mengangguk. Itu cukup mudah ditebak. Lagi pula saat itu Blade River dan Tianchen berhubungan baik. Jika tidak ada keadaan khusus, dia akan dengan mudah dapat menelepon Tianchen dan bertanya sendiri padanya. Apakah ada kebutuhan untuk mendapatkan lokasinya melalui orang lain? Yongyan tidak bodoh, dia tersenyum. Tianchen saat ini berada di tempat paling berbahaya di medan perang ke-7, pusaran air kembar. Sungai Blade, Anda dapat mulai menuju ke sana dan ketika Anda tiba, saya akan memberi Anda lokasi yang tepat. Petik 2. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Yongyan, aku percaya pada kemampuanmu.
Setelah itu dia menghilang. Yongyan mengangkat gelas teh dan merenung, tersenyum, ini semakin menarik. Sungai Blade ini benar-benar tidak biasa sama sekali, lebih baik tetap berhubungan baik dengannya. Menara bintang, di dalam istana yang dikelilingi oleh bintang-bintang yang disegel. Siapa di antara kalian yang bisa mencapai Twin Whirlpool secepat mungkin? Luo Feng menatap 9 budaknya. Tuan, saya bisa melakukannya. 3 prajurit angkat bicara, bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit kelas atas di perang wilayah luar. Hanya beberapa orang lain yang lebih kuat dari mereka, terutama Life Val 7 Biladel. Oleh karena itu, selain menara bintang, mereka secara alami telah pergi ke banyak tempat lain dalam perang wilayah luar, meninggalkan penanda. Bagus, Ji Hong, kamu yang akan memimpin, kata Luo Feng. Ya Tuan, Ji Hong berkata dengan hormat. Selain Heavy Arrow dan Ji Hong di sisiku, kalian 7 lainnya akan tetap berada di ring dunia. Hanya ketika aku membutuhkanmu untuk pertempuran, kamu akan menunjukkan dirimu. Luo Feng memerintahkan. 7 prajurit lainnya semua mematuhi dengan hormat, memasuki cincin dunia normal. Luo Feng akan memanggil mereka pada saat-saat kritis. Jika pertempuran menjadi terlalu intens dan dia tidak memiliki cara untuk memicu energi dunia dari cincin dunia, ke-7 prajurit itu akan dapat dengan paksa keluar sendiri juga. Saya meninggalkan salah satu penanda bentuk kehidupan tanaman saya di dalam asteroid di sana saat itu, kata Ji Hong. Kalau begitu ayo pergi, Luo Feng memerintahkan. Weng, sebuah cahaya muncul dan menelan seluruh area. Luo Feng bisa melihat pemandangan negara dewa yang jauh. Hua, Luo Feng, Heavy Arrow dan Ji Hong semuanya diteleportasi dari Menara Star. Mereka pertama kali muncul di negara dewa sebelum diteleportasi ke pusaran air kembar. Pusaran air kembar adalah area yang dicakup oleh 2 pusaran air yang sangat besar. Yang lebih kecil memiliki diameter 3,9 tahun cahaya dan yang lebih besar 4,2 tahun cahaya. Mereka saling mempengaruhi dan keduanya tidak dapat membengkak lebih besar. Namun, sejumlah besar barang masih ditarik ke dalamnya. Tuan, pusaran air kembar memiliki gaya gravitasi dan gaya tolak-menolak. Saat pertama kali memasuki area, gravitasinya sangat kuat. Semakin dalam, semakin gila, dan ketika Anda mencapai batasnya, gravitasi akan menghilang dan gaya tolak-menolak Anda sebagai gantinya. Semakin dekat Anda ke inti, semakin kuat kekuatan ini. Tidak ada kaisar yang pernah mencapai area inti. Ji Hong memperkenalkan daerah itu dengan hormat. Beberapa telah mencoba untuk berteleportasi, namun saat mereka melakukan itu, kekuatan besar akan langsung menghancurkan mereka. Luo Feng mengangguk. Tempat-tempat paling berbahaya di seluruh perang wilayah luar semuanya memiliki spesialisasi mereka sendiri. Tentu saja, Menara Bintang adalah yang paling istimewa karena itu sendiri adalah harta karun. Hua, sebuah asteroid dengan diameter 3 km berputar di sekitar pusaran air kembar. Kecepatan asteroid ini sangat cepat, terbang dalam busur ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak dapat melarikan diri dari pusaran air atau masuk lebih dalam, kata Ji Hong. Luo Feng berdiri di atasnya dan melihat sekeliling. Sekilas, di tengah kegelapan yang luas, dia bisa melihat asteroid kecil dan gunung Del. Yongyan, Luo Feng menghubunginya melalui alam semesta virtual, saya telah tiba di pusaran air kembar. Begitu cepat, namun saya sudah memeriksa lokasinya, ini koordinatnya. Terima kasih, setelah dikonfirmasi, saya akan mengirimkan hadiahnya ke akun Anda. Sebuah transaksi sederhana. Luo Feng telah memperoleh koordinat yang akurat. Meskipun Yongyan hanya seorang kaisar tinggi, dia adalah salah satu anggota dari kelompok yang kuat dalam aliansi Hong. Grup ini mahir dalam informasi dan investigasi, dan kualitas uniknya adalah semua anggotanya adalah perempuan. Dikatakan bahwa pemimpin kelompok ini adalah salah satu penguasa kuil dari aliansi Hong. Tian Chen tidak jauh dariku, ayo pergi. Luo Feng memerintahkan. Tuan, berteleportasi di dalam pusaran air kembar membutuhkan koordinat yang sangat akurat. Saat ada kesalahan dan seseorang masuk terlalu dalam ke daerah berbahaya, seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya. Ji Hong memperingatkan. Luo Feng mengangguk. Tubuh Mosa telah menjadi pecahan logam pada pelindung kontak awannya, merasakan riak ruang yang luas, dengan cepat menentukan koordinat yang tepat. Luo Feng, panah berat dan Ji Hong menghilang dari tempat. Pusaran air yang lebih besar memiliki benua di dalamnya dengan diameter lebih dari 30 juta km. Itu terbang di dalam untuk selamanya. Di benua ini, ada 2 tim, dan satu adalah tim yang dipimpin oleh Tian Chen. HMPH, rambut panjangnya terbang tertiup angin saat dia duduk bersila. Di sampingnya berdiri seorang prajurit ras lain yang tinggi dan kokoh. Sejak dia mendapatkan banyak dari insiden Menara Bintang, keberuntungannya baik. Saat ini, ia memiliki 3 budak, 2 diantaranya adalah Batas Kaisar, dan 1 adalah Master Jiwa Puncak, Kaisar Cimang.
Dengan 3 prajurit dan kekuatannya sendiri, dia telah berhasil membunuh banyak orang, mendapatkan banyak harta dan kekayaan, membeli banyak barang dalam aliansi Hong. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, kekayaan mereka secara alami tumbuh dan harta mereka juga tumbuh. Dengan itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Ini adalah siklus yang baik. Secara teori, dia awalnya dalam suasana hati yang sangat baik, tapi tiba-tiba berubah. Kaisar Sungai Blade, Sungai Pedang. Dia duduk bersila di sana, kata-kata itu bergema di benaknya, dia mengingat informasi itu dengan jelas. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Blade River telah membunuh lebih dari 10 master jiwa dan batas kaisar, dengan kaisar lain berkisar lebih dari 40. Ini semua dilakukan oleh Blade River dan budaknya Heavy Arrow. Aku tahu itu. Saya tahu saat itu bahwa ketika dia melarikan diri, akan ada masalah.